Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Amira Faradiba dengan NIM 2019 1050 1065 dari kelas A. Saya berasal dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Halo, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini, saya akan menjelaskan cara membuat sebuah peta yang baik dan sesuai dengan standar dengan cara menginput peta beserta elemen-elemen pembentuk peta. Untuk membuat sebuah peta, kita membutuhkan software ArcGIS, software yang dikeluarkan oleh Environment System Research Institute atau sebuah perusahaan yang bergerak di bidang geospasial. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka softwarenya terlebih dahulu. Begini tampilan software ArcGIS setelah kita buka. Hal selanjutnya yang harus kita tampilkan yaitu kita harus menginput file SHP yang ingin kalian jadikan sebuah peta, yaitu dengan cara klik katalog lalu pilih folder yang memuat file SHP tersebut. Jika foldernya belum ada di katalog, kalian bisa connect to folder, lalu pilih folder yang memuat file SHP kalian. Karena file SHP saya udah connect dengan katalog, jadi tinggal saya drag. Seperti ini gambaran file SHP setelah saya drag. Hal selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu mengubah dari data view menjadi layout view. Data view atau layout view berada di pojok kiri bawah. Kenapa sih kita harus merubah ke layout view? Karena untuk membuat sebuah peta harus berada di posisi layout view. Tidak hanya membuat sebuah peta, untuk memvisualisasikan data seperti di video minggu lalu, kita juga harus melakukannya di layout view. Sedangkan di data view yang dapat dilakukan yaitu mendigitasi peta atau menginput data atribut. Jadi kita harus mengubahnya menjadi layout view. Setelah kita ubah jadi layout view, ukuran beserta orientasi petanya juga harus kita perhatikan sesuai dengan standar. Untuk merubah ukuran dan juga orientasi dapat kita lakukan dengan cara klik file di pojok kiri atas, lalu kita klik Page and Print Setup, lalu kita ubah size-nya. Standar sebuah peta size-nya itu A3, lalu orientation-nya itu landscape. Jadi seperti ini. Setelah kita ubah jadi landscape, hal selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu membuat frame. Frame tersebut berfungsi sebagai background yang dapat ditimpa oleh file SHP-nya dan juga frame-frame lainnya yang memuat elemen-elemen pembentuk peta. Untuk membuat sebuah frame tersebut, kita harus memunculkan fitur drawing dengan cara klik kanan di file di bagian yang kosong, lalu kita klik draw. Setelah kita klik draw, udah muncul nih drawingnya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yaitu kita harus membuat sebuah frame-nya terlebih dahulu dengan cara di gambar kotak berwarna putih ini kita pilih frame-nya kalian mau bentuk apa, rectangle, polygon, circle, ellipse, dan lain-lain. Karena umumnya frame dari sebuah peta itu rectangle, jadi kita pakai yang rectangle. Lalu kita blok satu kertas ini dengan frame tersebut. Karena masih loading, jadi harus kita tunggu. Lalu, jika bentuknya seperti ini, kalian nggak usah khawatir. Ini file SHP-nya nggak hilang, cuma ketutup oleh frame-nya. Jadi yang harus kita lakukan yaitu buat frame ini jadi background agar file SHP-nya muncul. Selain itu, hal selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu juga merubah warnanya dari kuning jadi putih, sesuaiin sama kertas dari petanya. Dengan cara
properties, lalu fill color-nya kita ubah jadi warna putih, lalu kita klik OK. Lalu frame-nya ini juga kita harus ganti jadi background dengan cara klik kanan di frame-nya, lalu kita klik order, lalu kita send to back. Karena udah kita send to back, jadi frame-nya di belakang file S1-nya. Setelah itu, hal selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu membuat frame per frame yang akan berisi elemen-elemen pembuat peta dengan cara seperti kita membuat frame yang awal. Jumlah frame-nya ini kalian cocokin dengan jumlah elemen yang ingin kalian informasikan di peta tersebut. Karena bisa dilihat dengan mata, frame per frame-nya ini nggak simetris panjang dan lebarnya, jadi bisa kita simetrisin dengan cara kita aktifin, dengan cara kita menggunakan fitur rulernya. Pencet rulernya yang segaris dengan frame utama, yaitu frame petanya. Lalu akan muncul tanda panah ini. Tanda panah ini berfungsi sebagai batasan agar frame dari elemen petanya itu dapat sesuai atau sama tingginya atau simetris dengan frame utama, yaitu frame petanya. Jadi karena udah muncul garis, jadi tinggal kita tarik kalau kurang. Terus di bawahnya juga harus kita samain, sesuaiin dengan frame utamanya. Karena ini kelebihan, tinggal kalian geser ke atas, kurangin. Lalu ini kanan kirinya juga nggak sama, jadi bisa kalian samain. Tinggal geser-geser. Memang untuk membuat sebuah peta itu harus sabar dan juga harus teliti biar mendapatkan hasil petanya itu maksimal. Yang sebelah sini juga kurang simetris. Jadi harus kita samain. Karena udah sama seperti ini, warnanya juga harus kita samain dong, karena yang lainnya putih, ini juga harus kita samain jadi warna putih juga dengan cara klik kanan, klik di frame-nya, lalu kita klik kanan dan kita properties, lalu kita ganti warnanya jadi putih. Lakuin ke frame-frame lainnya. Lalu apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita udah buat frame-nya, frame dari elemen-elemen petanya, kita juga udah buat bingkai-bingkainya. Lalu kita juga harus buat isi atau content dari petanya. Kita ingin nampilin apa sih di peta ini?
dengan cara kita klik kanan di layers Kecamatan Singojuru, lalu kita klik properties. Ini caranya sama kayak video minggu lalu. Kita klik simbology, lalu kita klik quantities, lalu value-nya ini kalian ganti dengan data yang ingin kalian tampilkan. Misalnya aku ingin nampilin SD, warnanya juga bisa kalian ganti-ganti. Lalu aku pencet begini. Jadi gini, ini data dari range nilai dari SD di Kecamatan Singojuru. Lalu kita kan nggak tahu di daerah sini tuh kelurahan atau desa apa, jadi kita bisa munculin nama kelurahan atau desanya dengan cara kita klik kanan di layers lagi, lalu kita aktifin label features. Karena pas kita udah ngaktifin label features, di sini udah ada namanya, tapi karena merasa kekecilan, bisa kalian edit, klik kanan di layers, properties, lalu klik labels. Jadi bisa kalian gedein fontnya, atau kalian ganti, kalian bold, kalian miringin, dan lain-lain. Karena menurutku ini kurang gede, jadi aku gedein jadi angka 10. Kalau gini kan udah kelihatan. Terus hal selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu sebuah peta itu nggak bisa satu wilayah itu berdiri sendiri. Jadi harus wilayah-wilayah di sekitarnya itu juga harus diikut sertain. Jadi karena ini cuma satu kecamatan, jadi aku akan input kecamatan-kecamatan lain se-Banyuwangi dengan cara kita drag file SHP-nya. Ini Bangunrejo, terus ini Banyuwangi, Culuring, Gambiran, Genteng, Kiri, Laga, Lemor, Kabat, Kalibaru, Muncar, Sanggeran, Purwoharjo, Rogojampi, Songon, Serono, Baldimo, Wongsorejo. Karena udah sama gini, karena udah kita input file SHP-nya, ini kan kayak too much warna. Jadi selain Kecamatan Singojuru yang udah ada data SD-nya ini, kita ubah warnanya jadi sama. Misal kita ubah warna jadi beige. Semuanya kita ubah warna jadi beige kecuali Singojuru. Biar serempak. Jadi untuk membuat sebuah peta kita itu juga harus sabar dan juga harus teliti. Jadi udah kita ubah semua jadi beige. Lalu sekarang hal yang kita lakukan yaitu masukin elemen-elemen yang ingin kalian masukin dengan cara
klik insert di atas ini di toolbar, lalu kita bisa masukin title, teks, legenda, arah mata angin, skill bar, picture, dan lain-lain. Untuk frame atas aku ingin masukin judul dulu. Judul di sini aku ingin masukin nama instansi, yaitu Universitas Jember. Bisa kalian geser ke sini, Universitas Jember. Ini juga bisa kalian edit ukuran fontnya, terus fontnya itu bisa kalian ganti apa. Kalau kegedean bisa kalian ubah. Lalu aku juga mau nambahin di bawahnya itu, aku tambahin bisa pakai teks ya, aku tambahin prodinya. Bisa kalian gedein itu barnya drawing. Terus aku juga mau nambahin fakultasnya. Ini juga bisa digedein, sesuaiin aja. Lalu karena di sini bagian kosong, aku pengen masukin logo Universitas Jembernya dengan cara di insert, kita masukin picture. Pastiin udah kalian download. Ini udah aku download kemarin logo image gede. Terus bisa kalian sesuaiin besar kecilnya. Ini setelah kita masukin logo, di sini aku pingin masukin nama proyeknya dengan cara di insert tadi, lalu kita masukin teks. Ini tugas bisa kita tarik ke sini. Ini juga bisa kita gedein. Lalu masukin info-info yang ingin kalian input. Juga bisa kalian samain biar berjomplang. Terus masukin lagi udah di input gini, lalu aku selanjutnya pengen masukin data petanya ini tentang apa. Insert text, lalu ini peta ini isinya tentang data jumlah sekolah dasar. Masukin di frame satunya, bisa kalian gedein. Terus aku mau masukin
Udah, terus di frame selanjutnya aku pengen masukin arah mata angin dan juga scale bar-nya di insert. Terus north arrow ini arah mata angin. Kalian bisa pilih arah mata angin apa yang sesuai. Tinggal pencet OK. Tinggal digeser deh. Ini juga bisa kalian gedein atau kalian kecilin, sesuaiin sama kebutuhan kalian. Lalu legendanya, bukan legenda, scale bar juga bisa kalian sesuaiin, pilih ya, sesuai kalian mau. Di sini kan ini mil ya, ini bisa kalian ubah di properties, klik kanan lalu pilih properties, kalian bisa ubah division unitsnya, bisa ubah kilometer dan lain-lain. Aku pingin kilometer saja, jadi ini akan secara langsung nyesuaiin ke kilometer. Lalu di frame selanjutnya aku pengen masukin legendanya dengan cara insert lalu legenda. Legenda di sini kalian bisa ngurangin, kalian pengen masukin legenda apa aja. Kalau aku pengen masukin legenda dari Kecamatan Singojurunya aja. Jadi pilih ini buat ngurangin, pilih ini buat nambahin gitu. Lalu next, lalu next, lalu next, finish. Udah ada, tinggal di taruh sini. Dan gede kecilnya bisa kalian sesuaiin sama kebutuhan kalian, terus bisa kalian geser-geser. Selanjutnya di sini aku pengen masukin koordinat sistemnya di insert dynamic text, lalu aku pengen masukin koordinat sistem, otomatis akan muncul ini koordinat sistemnya dari peta ini. Lalu selanjutnya sentuhan terakhir aku pengen masukin sumber bisa kalian klik insert lalu teks sumber BPS. Aku dapat data ini dari BPS Singojuruh dalam angka 2020. Bisa kalian geser, bisa kalian masukin di sini juga. Udah deh. Emang sumber itu jangan lupa kalian masukin. Sumber itu sangat amat penting buat kevalidan atau kepercayaan dari data kalian. Lalu hal selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu karena kita membuat peta sistem informasi GIS, kita harus memasukkan yang namanya grid dengan cara klik kanan di bingkai peta, lalu kita klik properties, lalu pilih grid. Ini grid, lalu kita pilih new grid, gridnya miser grid aja, lalu kita next, finish. Kita pencet OK. Nanti gridnya akan muncul. Grid ini kenapa sih sangat amat penting? Sesuai video yang pernah aku buat di YouTube aku, grid ini penting karena kalau data BPS-nya kita udah hilang atau udah nggak punya data BPS-nya, kita bisa nyesuaiin sama gridnya ini. Setelah gridnya ini udah muncul, hal selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita nge-export petanya. Kita klik file di pojok kiri atas, lalu kita klik export map. Lalu title-nya ini kalian ubah jadi
Misal aku taruh desktop aja, libraries aja di dokumen. Save as type-nya atau format filenya bisa kalian ubah jadi PDF dan lain-lain. Misal aku save jadi PDF. Kalau aku save-nya di desktop aja, kita save. Udah nge-save, lalu kita lihat ini udah ke-save di desktop, jadi harus kita lihat apakah udah sesuai dengan yang sebelumnya kita save, kita ekspor. Udah sesuai. Inilah data, inilah peta yang udah kita bikin, udah sesuai dengan peta yang kita bikin sebelum kita ekspor. Misal nih, kalau kalian nge-ekspornya bentuk PDF, tapi ada beberapa yang error, nggak sesuai dengan yang udah kalian bikin sebelumnya, sebelum diekspor, kalian bisa bikin dengan format PNG. Mungkin itu akan sesuai dengan file kalian sebelum diekspor. Jadi kalian tinggal coba-coba aja. Kalau misal ada keeroran setelah diekspor, kalian ubah format filenya. Itu aja yang bisa aku sampaikan buat video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan peta ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.